Materi selanjutnya, ini adalah rumus DTT verbal pada program menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan apapun yang akan kita install pada anak, rumusnya seperti ini. Ya, berarti ini adalah DTT verbal. Ya, rumusnya pakai DTT verbal. Masih ingat kan? DTT verbal itu rumusnya pagar 1, jika anak benar, selanjutnya 4 pilihan kan? Nah, terus di sini yang dijadikan contoh adalah IO ya, memilih IO. 4 pilihan itu apa sih? Seperti biasanya, repeat saja 1-3 kali, IO, pindah program, pindah aktivitas DT. Nah, yang mau saya terangkan sekarang itu adalah soal jika anak merespon benar. Jika anak merespon benar, maka yang kita perhatikan adalah yang bagian ini. Yang kita perhatikan adalah hanya bagian ini, ya. IMP itu apa? Jika ini program baru di sesi pertama yang anak belum pernah melakukan namanya menjawab pertanyaan, berarti kita harus pakai IMP. Jadi terapis, siapkan anak kan, duduk manis tangan dilipat, lihat siapa namamu. Aster langsung menjawab. Ya, misalkan Rudi. Nah, itu adalah simulasi contoh. IMP adalah simulasi contoh. Nah, kemudian masuk DTT. DTT kan ini rumusnya. Pagar 1. Siapa namamu? Anak benar. Berarti nilainya benar. Kemudian di sini IO. Berarti kan siapa namamu? Rudi pintar. Pindah program. Siapa namamu? Rudi pintar. Berarti nilainya adalah 3/3 kali 100%. Nilainya 100% 1 kali. Nah, syarat kelulusan itu 3 sesi yang berbeda, nilai minimalnya 80%, ya. Jadi kalau misalkan sekarang dia berhasil, nanti sesi berikutnya kita ulang pertanyaan ini, nilainya berapa sampai sesi ketiga. Nah, kalau sudah tercapai berarti masuk ke maintenance. Nah, untuk tahu setelah maintenance itu ngapain, Bunda bisa cek di folder maintenance. Nah, sekarang saya akan menjawab jika anak off task. Off task itu apa? Anak sengaja tidak melakukan. Anak kontak mata kemana-mana. Jadi anak ketika diinstruksi siapa namamu, sudah di prompt IMP sama Aster Rudi, anaknya masih off task. Tidak mau keluar suara. Nah, kalau yang seperti ini berarti selalu siapkan anak. Coba perhatikan. Selalu balik ke siapkan anak ya. Ini adalah siklus pertama. Ini off task siklus kedua. Ini off task siklus ketiga. Ini off task siklus keempat dan siklus kelima. Artinya kalau anak off task, pertama siapkan anak lagi. Instruksi. Off task lagi, siapkan lagi. Sampai batas maksimalnya 5. Kalau sudah 5, stop, pindah program yang lain. Ya. Bagaimana kalau misalkan aproksimasi? Aproksimasi itu apa? Aproksimasi itu benar sebagian. Ya, benar sebagian. Jadi misalkan siapa namamu? Aster langsung Rudi. Anaknya menjawabnya itu setengah. D. Nah, kalau anaknya menjawab D, asisten terapis beri kata benarnya Rudi, baru kita reward. Jika setelah di prompt yang kedua kalinya di sini oleh Aster ini keluarnya anak tetap D, berarti kita shaping. Ya. Shaping itu yang ini. Masih ingat? Tiruru, tirudi, tirurudi, pintar. Terus IO, tirurudi, pintar. Pindah program, tirurudi, pintar yang itu. Ya. Kalau sampai di prompt yang kedua di sini, anak masih D. Berarti kita harus ke shaping, ya. Kalau pada saat kita men-shaping, tiruru sudah tidak keluar, berarti kita stop, nggak jadi shaping, langsung kita kerjakan imitasi suara. Jadi langsung kita akan mengerjakan 2 hal. Kita akan kejar nilainya imitasi suara ru, terus kita akan mengerjakan imitasi suara di. Ini harus 3 kali sesi lulus nilainya.
Baru nanti kita balik lagi ke imitasi kata Rudi, barulah balik lagi ke melabel. Nah, itu solusinya. Tapi kalau pada saat bantuan kedua, siapa namamu? Rudi, anak di. Beri kata benarnya sama Aster, Rudi, terus dia tiba-tiba nyeplos Rudi, berarti di-reward kan benar, ya kan? Nah, pada saat anak benar, berarti kita langsung DTT. Siapa namamu? Rudi, pintar. Langsung, misalkan mau IO, berarti langsung IO. Gitu ya. Jadi, untuk penilaiannya, kalau yang statusnya itu A, berarti kan pada saat IMP dia A. Kemudian misalkan dia masih A kan, masih A, setelah di prom itu dia ternyata masih setengah, shaping. Nah, shaping itu nggak kita nilai. Kenapa? Untuk problem solving aja, berhasil atau enggak. Kalau di shaping aja sudah gagal ditiru ru, berarti kita mundur ke imitasi suku kata. Ru sama di, ya. Nah, andai kata setelah di prom yang kedua dia benar, berarti nilai awal itu A, pagar satunya langsung benar, terus kemudian IO. Berarti nilainya sama 3/3. Kenapa? Karena A nggak termasuk. Berarti nilainya 100% 1 kali. Nah, bagaimana kalau misalkan situasinya itu ketika kita mau melabel IMP dulu, program baru, siapa namamu? Aster, Rudi, anak diem. Terapis langsung jawab, Rudi, masih diem. Bilang, Rudi, masih diem lagi. Berarti kan IMP, dia diem. Bilang Rudi diem, tiru Rudi diam. Terus konsep tiru ya, nggak dimasukkan nilai, konsep tiru. Terus tiru Rudi. Ternyata dia bisa. Nilainya P, bukan plus. Kenapa? Karena dia bisanya karena dipancing, bukan karena bisa sendiri. Nah, setelah itu, kalau sudah seperti ini, berarti kita bikin siklus baru DTT. Siapa namamu? Rudi. Nah, baru ini ketemu benar. Satu kesatuan ini harus dihitung dengan situasi yang gini, ya. Ini nggak masuk. 3/6, berarti nilainya 50%. Ya, benar nggak? 50%. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya sampai bawah sini dia tetap diem, berarti stop, pindah program lain. Yang harus kita evaluasi adalah lakukan sampai dengan 10 sesi. Ini permasalahannya di mana? Jika perlu, hentikan melabel. Benar kan? Saya tadi ngomong. Kalau ini bermasalah, stop sampai kita evaluasi di 10 sesi. Hentikan program melabel. Latih program imitasi kata. Nah, di melabel dia diem-diem terus, stop. Bisa jadi imitasi katanya memang belum lulus. Berarti imitasi kata Rudi belum lulus. Nah, kalau belum lulus berarti kita pecah. Imitasi suku kata ru. Kita kerjain dulu. Baru kita kerjain lagi imitasi suku kata di. Begitu lulus dua-duanya ini kita naik lagi ke sini. Nah, kalau ini sudah dia bisa lulus, nah barulah kita masuk melabel lagi. Jadi seperti itu ya Bun penjelasannya.